maunya saya sendiri. Ya, kita akan terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi sumber panduan hidup kami sebagai umat beriman, khususnya sebagai keluarga yang membimbing anak-anak kami yang masih tumbuh dan sedang belajar di sekolah BPK Penabur. Kami memohon ya Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu kiranya menerangi hati dan pikiran kami, supaya oleh hikmat Roh Kudus kami dimampukan untuk dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13. Ayat 10 sampai 13 demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Demikian Bapak Ibu. Oh ada ini ya, saya menutupi kalau begitu tadi. Baik Bapak Ibu, kita tahu bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Tentu saja untuk jemaat di kota Filipi, ya. Filipi itu nama kota. Jadi Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Nah, jemaat Filipi ini punya keunikan. Hasratnya besar, menyambut Paulus, menolong Paulus, mendukung Paulus. Bagus ya? Bagus. Tapi nggak pernah ada kesempatan. Nggak pernah ada kesempatan. Alias omdo katanya ya. Omong doang. Janji palsu. PHP katanya ya, pemberi harapan tapi palsu, nggak ada kenyataannya, realisasinya nggak ada. Rencananya besar, tapi pelaksanaannya nol. Mau mendukung Paulus, mau menyambut Paulus, mau mensupport, tapi nggak ada. Mestinya, ini pertanyaan saya, Rasul Paulus kalau menghadapi jemaat yang seperti itu, atau kita menghadapi orang yang seperti itu gimana? Kesel. Pasti ya. Kesel. Siapa yang gak kesel kalau menghadapi yang seperti itu? Kesel berarti semua ya, gak ada yang angkat tangan ya. Semua kesel ya, sepakat kesel ya. So kalau ada yang angkat tangan, saya gak kesel kok, bohong berarti. Kesel. Ibu
Kesel. Ya, dijanjikan terus, tapi nggak ada realisasinya. Nah, itu situasinya. Ya. Tapi Paulus tidak mengeluh. Paulus mencari solusi sendiri. Dan Paulus, satu poin yang mau saya angkat ya, tetap menjaga hubungan baik dengan jemaat. Sehingga pengalaman yang susah itu ya, diolah di dalam dirinya menjadi pengalaman rohani. Dia bisa menemukan solusi. Dia bisa melewati hari-hari hidupnya yang berat. Tapi dia tetap menjaga hubungan baik dengan jemaat yang dilayani. Itu karena pertolongan Tuhan. Lalu ini dijadikan sebuah kesaksian, dijadikan sebuah pengajaran, ditulis dalam bentuk surat ini kan. Ada yang kesinggung nggak kalau baca surat ini? Enggak ya. Baik kok relasinya. Jadi pengalaman iman menjadi alat kesaksian. Hubungan baik tetap terjaga, iman lebih kuat, persoalan dapat diatasi. Semua kena. Nah ini Bapak Ibu kita belajar ya dari pengalaman hidup kita. Mungkin kita dikecewakan oleh orang. Seringlah ya di dalam kehidupan masyarakat kita ini banyak orang saling mengecewakan satu terhadap yang lain. Pernah dikecewakan? Pernah, pasti ya. Ada orang yang mengecewakannya di sini? Mungkin ada. Mungkin ada. Bagaimana perasaan kita ketika dikecewakan? Ya, gondok ya. Pengen ngebales, pengen ngomong keras, apa aja pengen diomongin, yang penting keluar supaya nggak makan dalam katanya ya, nggak makan hati, nggak panas dalam. Pengen ngomong apa aja ya. Tapi kita belajar dari Paulus. Diolah, kekecewaan itu diolah, diatasi, carikan solusinya bersama-sama dengan Tuhan. Hubungan baik tetap terjaga, tapi tetap waspada dong ya. Jangan lagi percaya 100% dengan omongan-omongan orang yang seperti itu. Ya, hubungan oke, boleh tetap terjaga ya. Tetapi ya nggak usah ngarep-ngarep banget lah kalau dia ngomong gitu. Nggak usah diperhatikan banget lah. Memang kualitas dia seperti itu, cuma ngomong doang. Jadi saudara-saudara yang kita pelajari dari ini ya adalah bahwa kita boleh ya, punya teman seperjalanan. Ya. Ya, syukur-syukur dia juga sepenanggungan. Tapi kalau teman seperjalanan itu tidak menjadi teman sepenanggungan, Tuhan tetap menjadi teman seperjalanan dan sepenanggungan bagi kita. Amin. Ya. Teman seperjalanan bisa pergi ya, kapan saja dia mau, tanpa izin kita, tanpa persetujuan kita, bisa berpisah. Mungkin kita pergi naik bus, naik kereta api keluar kota, jarak jauh 3 jam, 4 jam, 5 jam ya. Sebelahnya bisa ngobrol ya, seperjalanan kan, sama-sama dari Bandung, dari stasiun Bandung sampai ke stasiun yang lain. Tapi setelah di sana ya bubar sudah, yang satu ke rumahnya, ya kita ke rumahnya gitu ya. Tidak menjadi teman sepenanggungan. Ya, selesai. Nah, saudara-saudara, yang kedua yang kita mau pelajari dari bacaan ini
kita belajar dari Rasul Paulus, selain menjaga hubungan baik dengan jemaat, selain tetap bersandar pada Tuhan dan mengupayakan ya, perjuangan hidup ya, secara mandiri dengan semangat yang teguh. Yang kedua ialah apa yang dikatakan di sini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Jadi kalau Paulus bilang, syukur ya, akhirnya pikiran kamu terbuka, mau mengingat aku lagi, begitu kan? Kamu sih memang janji macam-macam, tapi kan gak pernah terlaksana. Ya. Nah, tapi aku mengatakan ini bukan karena aku kekurangan loh, bukan. Ya. Karena aku tahu apa itu kekurangan. Ya. Aku belajar mencukupkan diri dari kekurangan. Aku tahu juga apa itu kelimpahan. Semua pengalaman campur aduk sudah dilewati. Dan dalam segala hal, ya, tidak ada yang merupakan rahasia. Semua terbuka. Tidak ada rahasia. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Padahal saudara-saudara, Paulus juga berjuang sendiri. Ya, bagian yang lain dari kitab Kisah Para Rasul, dari surat-surat Paulus yang lain, kita tahu Paulus ini adalah seorang yang juga ahli membuat kemah, katanya ya. Pernah dengar itu? Ya. Ya, ahli membuat kemah. Dia membuat itu, merancang. Kemah itu diperlukan karena zaman sekarang itu rumah ya mungkin. Kemah itu bentuk sederhana dari rumah. Pada zaman dulu masih digunakan, terlebih ketika orang mau berpindah-pindah, nomaden, ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, belum menetap seperti sekarang. Jadi keahlian membuat kemah ini menjadi suatu keahlian yang dibutuhkan hampir seluruh orang. Karena semua orang pengen berteduh kan, nggak mau kehujanan, keanginan, kepanasan. Jadi membuat kemah itu laku keras lah, pembelinya banyak. Ya. Begitu ada generasi baru lahir, ya, butuh tambahan kemah. Ya. Kayak kita perlu ruang tambahan kalau bayi lahir gitu kan. Begitu ada orang berkeluarga, ya, keluar dari rumah orang tua, bentuk keluarga baru, butuh kemah. Ya. Pasarnya banyak. Ya tentu bukan Paulus orang diri ya, banyak ahli-ahli lain. Banyak ahli-ahli lain. Tapi bahwa pekerjaan itu menghasilkan. Dan Paulus bekerja keras untuk membiayai kehidupannya. Dan juga aktivitasnya sebagai rasul. Tapi Paulus rendah hati. Ya, rendah hati. Ya, segala sesuatu aku tanggung sendiri. Ya, aku kerja keras dari pagi sampai malam, seminggu 7 hari, gitu ya. Nggak ada libur, ya. Berjuang. Enggak. Segala sesuatu meskipun dikerjakan sendiri oleh Paulus, aku dapat menanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Kerendahan hati dan melibatkan Tuhan dalam iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Dialah Allah yang mencukupkan, Allah yang memelihara kita. Kalau aku hebat ya. Uang suami kalau tidak dikelola dengan baik oleh istri yang bijak ya, habis gitu ya. Aku pandai nih menghemat ya, bagus sih, betul gitu ya, betul. Aku pandai cari tambahan sendiri kayak di Amsal itu ya. Istri yang bijak, siapakah yang akan mendapatkannya? Ya rajin, tekun, bikin ini, bikin itu, semua kebutuhan keluarga terpenuhi ya. Bahkan bisa menambahkan penghasilan ya.
Ya walaupun begitu, tapi tetap sebagai orang beriman mengatakan ini berkat Tuhan. Betul ya? Betul. Nah itu betul sikap imannya. Segala sesuatu dapat kutanggung ya di dalam Tuhan. Memang aku bekerja, memang aku punya hikmat, memang aku punya keterampilan, memang aku punya ini dan ini. Aku bisa segala sesuatu, rajin mengelola, aku berhemat. Betul. Tetapi ya semua itu toh diyakini bahwa pengetahuanku dari Tuhan, hikmat yang kumiliki dari Tuhan, keterampilan yang kumiliki, ahli ini ahli itu juga berasal dari Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Saya punya jemaat di Bogor dulu, rajin sekali orangnya, dari Jawa. Pagi-pagi sudah bangun, dia belanja sayur, jual di depan rumahnya, macam-macam. Ya, jam 4 subuh itu udah jualan sayur, jualan segala sesuatu kebutuhan ya, kayak pasar kecil lah gitu ya, di depan rumahnya. Terus berkembang, bisa kontrak ruko. Kemudian bisa beli rukonya yang sebelahnya, bisa dibeli ya. Lalu dia seorang guru sekolah minggu, undang guru sekolah minggu ya, syukuran gitu ya, sambil ya udah nanti kalau misalnya ada persekutuan guru sekolah minggu di sini ya gitu ya, di lantai 2 ruko kan ada 2 lantai. Wah hebat ya kamu, dalam waktu singkat jadi juga ini adalah pemberian Tuhan ya. Untuk kita juga semua kita pakai katanya untuk persekutuan dan sebagainya. Ya kita tuh semua tahu ya, dia rajin, dia bekerja, dia berada di lokasi yang tepat, jualannya laku gitu ya, dan dia bisa mendapatkan itu. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah ini adalah berkat Tuhan, ini adalah titipan Tuhan. Rendah hati ya. Nah saudara-saudara, yang ketiga saya mau sisipkan ya, dari Paulus juga kita belajar bagaimana kita menghayati Tuhan sebagai pelindung bagi Paulus. Bukan hanya terkait makanan ya, tapi juga soal keamanan. Kita tahu kan kehidupan Paulus di dalam pelayanan perkunjungan dari kota-kota yang lain itu juga diwarnai dengan bahaya. Bahayanya itu ada di mana-mana. Di perjalanan naik perahu hampir karam. Ya. Sampai di kota tujuan, orang-orang yang non-Kristen juga membenci Paulus. Ya, mau membunuh, mau menyerang, mau mendeportasi, mengeluarkan dari kota itu. Ada cerita itu ya. Ada juga kisah Paulus ya, ya sampai diperkarakan, diadukan ke mahkamah, ke kehakiman gitu ya, sampai di penjara. Paulus di penjara juga pernah. Jadi soal keamanan, keterancaman hidup ya, jiwa dan raga Paulus itu juga dipertaruhkan dalam perjalanan pelayanannya. Ya secara lebih luas, bukan hanya di Filipi maksudnya. Tetapi Paulus percaya bahwa Tuhan adalah tempat dia berlindung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Nah saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ya, ancaman itu juga ada kan. Di luar sana banyak kejahatan, di luar sana banyak ketidakadilan, di luar sana banyak ya, hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi. Mungkin juga di sekitar tempat kita tinggal banyak juga
orang-orang yang membenci kita. Di sekolah bahkan anak-anak kita, ya ada kalanya anak-anak tertentu itu dibully oleh anak-anak, ya sama-sama teman sekolah yang merasa kuat, yang merasa hebat, yang merasa lebih dari yang lemah ini membuli. Ya. Ada. Ya. Di rumah kita ada satpam, kompleks ada. Ya. Satpam. Nama lainnya apa? Security. Kenapa ada security? Karena kita insecure. Ya. Kita insecure. Kita tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang. Karena itulah butuh security. Ya, paling tidak ketika kita rumah kompleks aman lah ya secara umum begitu ya. Walaupun ada juga yang kebobolan ya, security tetap ada, ya kejahatan tetap ada. Ya itu, wah itu mah udah dalam tanda kutip ya, kutip nasib ya. Udah ada. Bahkan mungkin udah berlapis ya. Security ada, pagarnya tinggi, anjing galak ada, gitu kan? Ya, asuransi juga, ya kemalingan mah tetap aja. Udah berlapis-lapis. Tapi, ya mungkin kita tetap harus mengatakan, ya, kalau Tuhan yang melindungi rumah kita, kita aman. Ya. Tapi seandainya itu terjadi, maka sama seperti Paulus, pengalaman ini diolah di dalam batin. Ya. Mungkin apa falsafahnya orang Jawa ya? Untung saya lagi nggak di rumah. Coba kalau saya di rumah, saya terancam. Ya, ya seperti untung kan? Untung cuma barang-barangnya aja. Ya. Kalau ada nyawa, seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Ya diolah. Itu kan cara mengolah. Gampang lah itu masih bisa. Walaupun sakit, ya belinya mahal, lama ngumpulin, tapi tahu masih tetap ini. Ketika kita masih hidup, ya bisa terlewat. Mungkin kita bisa mengatakan, oh ya, syukur ya, kita yang jadi korban. Tapi kalau kita yang jadi pelakunya, betapa malangnya hidup kita sampai harus begitu. Tuhan tuh masih tetap memberi saya kecukupan, mungkin berkat, mungkin apa keberlebihan gitu ya. Sementara orang lain sampai harus ya, melakukan seperti itu. Atau mungkin juga kita berpikir, wah ini pelajaran bagi saya ya, bahwa ternyata masyarakat di sekitar kita ini ternyata banyak yang mungkin kekurangan, tetapi mungkin juga punya mental buruk. Sehingga bagaimana? Ya harusnya kita ikut mensejahterakan komunitas di sekitar kita ya, mungkin dengan Pak RT diskusi dan sebagainya. Kalau kita menjadi orang yang idealis dan sosialis begitu ya, wah gimana supaya masyarakat ini sejahtera? Ya. Atau bagaimana kita mengajar mulai dari anak-anak supaya tidak mempunyai mental yang jahat, tetap memiliki penghargaan terhadap hak orang lain misalnya ya. Lalu ayo kita bangun posyandu, kita bangun PAUD, ya. Kita kumpulkan ya. Atau kita sokong dunia pendidikan, jadi guru supaya akal budi anak-anak, budi pekertinya itu baik, sehingga generasi mendatang ya, entah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi semua akan beres ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Tetapi terkait dengan keamanan ini kita belajar bahwa Tuhan sebetulnya adalah pelindung kita. Segala perkara dapat kutanggung ya, kalau Tuhan beserta kita ya. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Yang terakhir, saudara-saudara, yang terakhir, di sini Paulus juga mengatakan ya,
Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kelimpahan. Ya. Manusia mempunyai kebutuhan hidup yang dasar. Ya. Makan perlu ya, sehari 2 atau 3 kali. Manusia butuh pakaian pasti, ya. Manusia butuh rumah, ya, tempat berlindung. Kebutuhan-kebutuhan dasar, biaya kehidupan, bayar listrik, bayar air, bayar sekolah anak dan sebagainya, ya. Kebutuhan dasar. Tetapi selain kebutuhan, ya, itu juga ada kemewahan. Wah, saya pengen jalan-jalan ke Bali, saya pengen ke Raja Ampat, saya pengen ke luar negeri bahkan ya. Wah, itu bukan kebutuhan dasar, ya, tapi kebutuhan untuk kemewahan, ya. Liability. Orang pakai baju, bisa makan, punya rumah, cukup. Ya. Kalau matanya agak kabur-kabur, ya kacamata masih. Tapi kalau perhiasan yang mewah, wah yang besar-besar mungkin, ya, berlian dan sebagainya, harga hemat, itu bukan kebutuhan dasar. Ya. Syukur-syukur kalau dapat, ya. Kalau enggak kan nggak mengganggu apa-apa, ya. Ya. Nah, saudara-saudara, kita membedakan antara kebutuhan dasar itu dengan yang kemewahan. Paulus di sini mengatakan, aku tahu kekurangan, aku tahu kelimpahan. Jadi dalam kekurangan dia percaya Tuhan mencukupkan. Tetapi dalam hal kelimpahan, Paulus juga tidak menjadi boros gitu ya. Boros, ganti kuda, ya. Mau pergi ke kota Filipi, ganti kuda yang lebih mudah atau yang lebih keren gitu ya. Ganti perkakas, perlengkapan dan sebagainya. Enggak juga gitu ya. Nah, di sini saudara-saudara, kita kan ada dalam situasi itu. Mungkin ada saatnya kita kelimpahan, ada saatnya kita kekurangan, ada saatnya kita pas-pasan aja ya. Ya syukur pas yang plesetan itu ya. Pas pengen beli mobil ada duitnya, pas pengen ganti rumah ada duitnya, pengen ke luar negeri pas duitnya gitu kan ya. Nah, pas yang itu yang asik lah ya. Nah, tapi kita paling tidak, saudara-saudara ya, untuk kebutuhan dasar, yakinlah ya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Tuhan tidak akan menciptakan orang lalu orang itu menderita bahkan sampai sengsara, mati kelaparan gitu kan, enggak. Ketika orang itu berusaha ya, minimal dia bisa mencukupkan kebutuhan dasarnya ya. Karena itu pemerintah juga mengatur UMR, upah minimum regional gitu ya. Ya untuk pas-pasan, dalam arti benar ya, dalam arti denotatif, dalam arti biasa, bukan dalam arti kiasan tadi yang diplesetkan. Pas. Pemerintah memberikan UMR. Tetapi kalau kita mau lebih, tentunya kita harus lebih rajin, ya, lebih berprestasi, lebih lebih rela membuang sedikit waktu lagi. Misalnya orang kerja normal 8 jam, ya kita 10 jam lah, lembur-lembur dikit gitu ya, supaya dapat lebih gitu ya. Nah, ada usaha. Ya. Dan ketika ini terlewati, ada satu sikap iman yang bisa kita katakan bersyukur ya. Bersyukur itu kan mencukupkan diri dari apa yang ada ya. Tidak melulu, oh saya kok nggak bisa beli itu ya, oh kapan ya saya pergi ke sana ya, oh kapan ya saya melakukan ini ya. Jadi alih-alih membayangkan yang berat-berat, yang susah-susah, kelola yang ada, kita bisa bersyukur. Tetapi ya, ada saatnya, mungkin tanpa terduga juga Tuhan bisa memberikan sesuatu yang
istimewa bagi kita. Banyak orang bersaksi, sebetulnya saya nggak mampu kalau bukan Tuhan yang menolong. Tiba-tiba kok kakak saya, atau adik saya, atau saudara saya, atau teman baik saya udah lama nggak ketemu, kok tiba-tiba memberikan ini, ya. Kok tiba-tiba mengajak saya pergi. Kalau saya pergi sendiri nggak mungkin. Tapi kok ya Tuhan kok mengutus orang untuk mengajak saya pergi. Jadi saya bisa melihat, ya, oh pengalaman hidup ada di tempat lain itu. Bisa saja Tuhan memberikan seperti itu. Tetapi ya, dalam hal kekurangan, ya mencukupkan, meminta juga boleh, ya meminta. Dalam segala kelebihan, di sini juga kita mesti ketimbang memboroskannya untuk diri sendiri, puas kan, wah kalau udah bisa memenuhi hasratnya. Tetapi di sini kita bisa, ini saya punya lebih. Bagaimana kelebihan ini bukan hanya bermanfaat bagi saya sekarang dan masa depan mungkin ditabung, tapi bagaimana saya juga bisa menyisihkan sesuatu untuk menjadi berkat bagi yang lain. Jemaat Filipi menyadari itu meskipun terlambat, ya. Sehingga Paulus mengatakan, pada akhirnya kamu juga ingat saya, puji Tuhan, gitu kan ya. Lalu Paulus juga pada akhirnya dia mengatakan, ya, ayat yang terakhir ya, ayat 14 ya. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku, ya. Meskipun terlambat, kesadaran itu toh akhirnya muncul juga dari jemaat Filipi, ya. Sehingga Paulus juga berterima kasih, ya. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Dan Lembaga Alkitab Indonesia, ya, dari ayat 10 sampai 14 itu memberi judul besar, ya, di atasnya ayat 10 ada tulisan, terima kasih atas pemberian jemaat, ya. Ini ditegaskan oleh Lembaga Alkitab, ya. Tapi dasarnya dalam 14 tadi, ya. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan, ya. Yang tadinya cuma ngomong tapi nggak pernah ada kesempatan, cuma janji tapi tidak pernah terlaksana. Akhirnya Paulus mengatakan ada baiknya, ya, setelah ditunggu sekian lama gitu, ya, tiba, ya, kesadarannya itu. Nah, jadi disitulah saudara-saudara, ya, sekali lagi ketika kita berkekurangan, kita boleh meminta kepada Tuhan, ya, pergiat usaha kita supaya kita mendapatkan kecukupan, bersyukur. Ketika kita mendapatkan kelimpahan, ya boleh kita gunakan untuk diri sendiri, untuk persiapan masa depan, ya, pensiun mau seperti apa begitu kan, ya. Tetapi juga ada bagian yang bisa, ya, disisihkan untuk menjadi berkat, ya. Karena ini juga adalah berkat Tuhan. Sama seperti jemaat Filipi, sehingga Paulus bisa mengatakan, ya, terima kasih. Nah, saudara, Tuhan memberkati kita, kiranya kita tetap mengandalkan Tuhan sebagai, ya, Allah yang menaungi kita semua, ya, sehingga relasi kita diperhatikan, ya, dijaga, jangan sampai rusak relasi, jangan sampai ada musuh-musuhan, ya. Yang kedua, Tuhan sebagai Allah yang menjaga, melindungi, ya, dan Tuhan sebagai Allah yang memberkati kita, ya. Selamat berlibur, ya. Nanti ketemu lagi tahun depan. Tuhan memberkati.
Ibu, benar di sini ada sukacita?